Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daksani Zamadila dengan NIM 22 10 11 40 3259 kelas 03 TPLN 05 mengenai subnetting antara V atau E LSM. Subnetting adalah atau subnetting pembagian dari IP jaringan. Praktik pembagian jaringan menjadi 2 atau lebih. Jadi /22 23 23 24 24 24 24 begitu. Jadi pembagian subnetting secara lebih. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan ke bit grup umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Hal ini menyebabkan pembagian logis dari alamat IP ke dua bidang, jaringan atau router, prefix dan sisa field atau pengenal host. Field sisanya adalah mengidentikan host tertentu atau antarmuka. Jadi dipecah subnetting itu. Kayak ibaratkan donat dibagi-bagi. Nah, VLSM jadi sebuah metode perhitungan atau cara untuk memecahkan sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil, yang tiap subnetnya memiliki panjang yang sama. Jadi VLSM itu misalkan ada satu subnet, yaitu 23. Habis itu dipecah jadi sub. Jadi 24 sama 24. Karena VLSM itu fixed, berarti nggak akan berubah prefixnya. Jadi 24 ke 24. Nah, bedanya kalau VLSM yaitu merupakan salah satu cara melakukan subnet yang didasarkan pada host atau komputernya pada jumlah jaringan yang jumlah step berbeda-beda. Misalkan 23 nih, dipecah lagi jadi 25 sama 26 karena berbeda, harus berbeda. Jangan yang sama, begitu. Jadi kesimpulannya adalah subnetting adalah pembagian IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi 2 atau lebih dari jaringan disebut subnetting. Nah, kalau fixed yaitu sebuah metode perhitungan atau untuk memecah sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil. Tapi setiap subnetnya sama. Kalau variabel VLSM, salah satu melakukan subnetting IP address yang didasarkan jumlah komputer yang jaringan pada komputer tersebut berbeda-beda. Nah, contoh studi kasus. Ketika studi kasus ini kita ambil akhiran NIM nomor 9. Nah, N pertama ada VLSM private, N kedua ada VLSM private juga, N ketiga VFLSM public, dan N 4 adalah VLSM private. Nah, silakan buat usulan alamat VIP dengan menyebut 2 subnet pada setiap N. Berarti N1 subnet 1, N2 subnet 2. Nah, berikan dan penjelasannya. Jadi, kita langsung saja. Nah, kita sudah membuat yang di studi kasus tersebut. Ada net 1, N2, N3, N4. VLSM private, VLSM private, FLSM public, VLSM private. Nah, kita yang pertama N1 kita IP networknya 10.10.10.0.0, prefixnya 13. N1 kita pakai prefix 14 saja. Dengan IP network 10.10.7.255. Nah, IP start jadi 10.10.7.8 karena ditambahin 1 belakang jadi titik 0. Nah, ketika netmax nyari netmax adalah IP private prefixnya 14. Nah, jadinya 255 255 252.0.0. Dua lima lima titik 252.0.0. Nah,
wildcardnya kebalikan ini 0 titik, karena 255 dikurang ini adalah 3.255 titik 255. Nah, IP broadcast sudah ketemu. Jadi IP broadcastnya adalah 10 titik 3 titik 255 titik 255. Nah, mohon maaf, ini IP broadcastnya 10 tetap. Nah, jadi IPN-nya adalah 10 titik 10 titik 255 titik 254. Nah, jadi contoh studi kasusnya kita udah terjawabkan. Yang pertama kita mengambil N1 ya 10.0.0.0. Nah, IP networknya adalah 10.10.7.255, prefiksnya 14. Nah, IP startnya kita mulai dari 10.11.0.0 karena ditambah 1. Nah, IPN-nya adalah 10.11.255.25.4 karena dikurang dari IP broadcast. Nah, cara mendapatkan IP broadcast yaitu wildcard ditambah IP network. Jadi terbentuk ya 10.11.255.255. Nah, lanjut. N1 subnet 2 kita dapatkan prefiks 15. 10.16 kita pakai IP network 10.16.0.0. IP startnya yaitu 10.16.0.1 karena tambahin 1. Nah, kita cari IP netmaxnya 255.254.0.0. Jadi wildcardnya terbalik 0.1.255.25. Nah, dari situ IP network ditambah sama wildcard akan menjadi IP broadcast. Jadi 10.17.25.255. Nah, terbentuklah IPN. Jadi 10.17.255.255. Selanjutnya yaitu network 2. Subnet 1. Kita pakai prefix 25 dengan IP network 172.16.0. Jadi kalau IP startnya yaitu 172.16.01 karena ditambahin dengan IP network 1. Kita netmax 255.255.255.18. Wildcardnya kebalikannya dari netmax 0.0.0.127. Nah, kemudian habis terbentuk ini jadi terbentuklah IP broadcast 172 IP network ditambah wildcard. Jadi IP broadcast 172.16.255.255. Nah, terbentuklah juga IP terbentuk IPN yaitu IP broadcast dikurang 1. 72.16.255.254. Nah, selesai nih network 2 subnet 1. Nah, keduanya yaitu IP network 11 172.16.0.128 biar gampang saja. Jadi ditambahin 1 jadi di belakang 129. Nah, kita cari netmax-nya. Tinggal dijumlahin dengan ini. Jadi 125.255.255.192 karena bedanya cuma satu prefiks. Jadi 00 jadi wildcard-nya 0.0.0.0.63. Jadi ketemunya ada wildcard ditambah dengan IP network ketemulah IP broadcast
172.16.0.91 dikurang 1 jadi 17.16.0.190. Nah, sudah network 2 sudah selesai. Nah, 3 VLSLM public. Ini adalah perfect kelas A, yaitu kita pakai networknya /24 dengan IP networknya 11.0.10.0.0. Nah, kita pakai tersebut dengan menggunakan /25 dan juga samping network juga sama karena fixed itu nggak bisa berbeda, harus sama. Jadi kita naik 11.10.0.1 itu jadi IP start. Terus netmaxnya 255.255.255.128 karena prefixnya 25. Jadi wildcardnya 0 kebalikannya dengan netmax 0.0.0.0.127 wildcardnya. Terus sudah ketemu wildcard, tinggal ditambahin dengan IP network. Jadi ketemulah IP broadcast 11.10.0.127 dan dikurang 1 menjadi IP end. Nah, begitu pula dengan network 3 subnet 2. Sama dengan network 1, network 3 subnet 1. Kemudian network 4 subnet 1 kita pakai prefix 25 saja biar lebih simpel. Karena di sini 24, ini 25 dan satu lagi 26. Karena VLSM itu variable, yaitu berarti berbeda-beda. Nah, kita pakai yang sama, 192.16.0.0. Ketemunya IP startnya 192.16.168.0.1. Nah, kita lanjut ke netmasknya 255.255.255.255.128. Nah, wildcardnya kebalikannya 0.0.1.0.127. Nah, ketemulah IP broadcast, yaitu IP network ditambahin IP wildcard. Namanya wildcard 192.168.0.127 dikurangin 1 jadi APN. Nah, begitu pula juga N2 subnet 2. Nah, beginilah studi kasus mengenai VLSM dan FLSM. Jadi kesimpulannya ialah kalau VLSM itu variabel yang berbeda-beda subnettingnya. Misalnya prefixnya 23/23 berarti subnettingnya bisa /24, 25, bisa 27, 28 begitu. Kalau fixed berarti misalkan subnettingnya 24. Terus network pertama itu /nya 24. Nah, subnettingnya harus 25 sama subnetting kedua ya 25 juga. Karena harus sama fixed begitu. Cukup sekian untuk subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.